Sebelum kamu membaca berita, saya sudah ada di sana. Dalam ajang pemilihan duta bahasa ini, saya ingin membuktikan bahwa duta bahasa bukan hanya berbahasa, tetapi ini tentang keberanian menyuarakan kebenaran, menyampaikan informasi secara jujur, serta menjunjung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebudayaan, dan juga kemanusiaan. Menjadi duta bahasa bukan tentang penampilan, tapi juga tentang suara. Ini bukan tentang panggilan untuk menjadi jembatan antara bahasa dan budaya, juga tentang kemajuan. Maka dengan itu, dengan pena, rekaman suara, dan juga mata yang tajam, serta realitas, saya ingin hadir lebih dari tempat kejadian dan juga hadir di masyarakat. Salah satu yang pernah saya lakukan dan turun lapangan, hasilnya adalah buku ini. Ini adalah hasil dari turun lapangan, hasil wawancara dengan orang-orang yang menginspirasi saya, terutama adalah ibu saya sendiri. Judulnya adalah Kisah Mama Yai ketika Noken berbicara tentang perjuangan. Iya, sebagai jurnalis tentu dalam penilaian juga dalam pemilihan ini saya akan melakukan wawancara langsung dengan MC. Kepada kakak MC, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebagai pembawa acara, bagaimana Anda melihat antusias peserta dalam kegiatan ini? Iya, kami selaku pembawa acara di malam hari ini melihat antusias dari para peserta sangat luar biasa karena mereka sudah melalui beberapa proses, mulai dari tahap seleksi, wawancara, sampai kita melihat wajah-wajah yang cantik dan tampan di malam hari ini yang boleh menunjukkan bakat mereka masing-masing, dan nanti akan juga ada dalam malam pemanggilan. Mereka sangat antusias, intinya mereka sangat antusias untuk membawa diri mereka dari berbagai beribuan anak muda di tanah Papua. Mereka adalah duta-duta bahasa yang terpilih, ke-20 finalis di malam ini. Terima kasih untuk laki-laki. Apa tantangan terbesar dalam memandu sebagai acara? Ya, mungkin ini tantangan terbesar yang kita dapati untuk memandu sebuah acara, yaitu kebanyakan kalau dari kita mungkin yang baru pertama kali memandu acara ya, itu mungkin demam panggung. Biasanya mereka belum demam panggung, akhirnya salah-salah kata, dan tapi itu kembali dari kepercayaan diri kita masing-masing saja. Kalau kita bisa mengatur kata itu dengan baik, mengolahnya dengan baik, pasti semua berjalan dengan lancar. Oke, untuk kakak perempuan, seberapa penting yang di dalam acara seperti ini? Iya, kalau kita bilang MC atau pembawa acara, kita sebut dengan bahasa Indonesia pembawa acara, dia merupakan salah satu motor dalam jalannya acara. Sehingga ketika tidak ada pewara, bagaimana kita akan berkoordinasi atau bagaimana kita akan mengarahkan seluruh peserta yang banyak di saat kita ada dalam kegiatan yang besar. Oke, tadi kakak menyatakan bahwa antusias peserta sangat luar biasa. Apakah ada peningkatan berbahasa Indonesia dalam pemilihan ini setelah menerima materi untuk para peserta? Untuk para peserta sendiri, ketika mereka menerima materi tentang bahasa dan kesastraan, sebelum dari kami memberikan materi, mereka diberikan pretest, dan setelah mereka menerima materi tersebut, mereka juga diberikan post-test, dan hasilnya bahwa mereka semua mempunyai peningkatan dalam kebahasaan, dan juga mereka akan ada pada hari esok untuk ada bersama di dalam tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oke, untuk kakak berdua,
apa momen paling terkesan dalam acara ini? Momen paling terkesan. Iya, mungkin kalau dari saya sendiri, semuanya adalah momen paling bagus kan, karena dari hari pertama sampai hari terakhir itu adalah suatu kebersamaan yang kita jalin secara bersama. Terima kasih. Momen yang paling berkesan di sini adalah kami melihat para finalis yang cantik dan ganteng dan sampai dengan karaoke. Itu salah satu yang luar biasa. Kemudian ini adalah pemilihan duta bahasa Papua yang pertama yang menghadirkan seluruh mahasiswa yang terpilih, mahasiswa terbaik dari masing-masing universitas di tanah Papua, sehingga semuanya berada di bawah mahasiswa. Terima kasih kakak MC. Baik, saya Julian Semoga, Jurusan Papua. Beginilah pekerjaan saya sehari-hari. Pertunjukan ini saya belajar selama 7 tahun, mulai dari SMA kelas 2 hingga sekarang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya bagi saya juga mau gugup karena ini apa yang Julius mau tanyakan kepada kami pewarna ini, apa Julius? Oke. Kita lanjut pada finalis yang ke-16, Muhammad Fahreza Taufik yang akan membawakan pidato tentang kisah nyata dari negeri Maluku pada saat konflik di tahun 1999. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Muhammad